Dalam mengantisipasi pencegahan ancaman konflik sosial di tengah masyarakat menjelang pemilu di tahun 2024, jajaran Kodim 0312 Padang mengadakan kegiatan pembinaan komunikasi BINKOM dengan seluruh komponen masyarakat di Kota Padang, Sumatera Barat. Kegiatan yang dilangsungkan di wilayah Kodim 0312 Padang di Gedung Pelanta Kediaman Wali Kota Padang dengan menghadirkan seluruh komponen masyarakat serta jajaran Pemko Padang. Dalam kegiatan ini merupakan sebagai bentuk komitmen TNI dalam mengawal pesta demokrasi dengan aman dan damai. Hal ini disampaikan Wasintel Kasat Binjamin Intel Brigjen TNI Antoninho selaku narasumber dalam acara tersebut. Dengan diadakan pembinaan komunikasi BINKOM di Satuan Wilayah Kodim 0312 Padang, bisa memberi motivasi dalam pemahaman di tengah masyarakat untuk dapat menjaga kerukunan sesama masyarakat secara baik. Wali Kota Padang, Kapolres Dandim 0312 Padang, serta seluruh jajaran dan ilmuwan bidang sosial hadir dalam memberikan pemahaman ke masyarakat. Pentingnya dilakukan penekanan dalam pencegahan konflik sosial di tengah masyarakat menjelang pemilu di tahun 2024 dengan mengajak seluruh lapisan masyarakat berperan aktif mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, dan kota agar dapat menjadi tanggung jawab bersama dalam menghindari konflik sosial di tengah masyarakat secara terkelola. Wasintel Kasat Brigjen TNI Antoninho Rengel da Silva mengatakan, sesuai undang-undang yang berlaku, TNI akan selalu menjadi pelindung bagi seluruh masyarakat Indonesia dengan menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa, dengan menghadirkan rasa kenyamanan dan ketenangan di tengah masyarakat dari Sabang sampai Merauke. Sementara itu, Kapolres Padang AKBP Ferry Harahap mengatakan untuk menciptakan rasa aman saat pelaksanaan pemilu yang akan datang, jajarannya akan tingkatkan pengawasan dan pembinaan bagi masyarakat pelanggar lalu lintas, seperti berkendara ugal-ugalan di jalan raya yang bisa menimbulkan konflik sosial antar sesama masyarakat atau golongan. Yang pertama, saya akan menjelaskan dulu dari kasus penganiayaan. Penganiayaan itu terjadi setelah segerombolan orang melintasi di markas tentara, dalam hal ini Kompi Senapan B Batalion 408 Subrasta. Beberapa kali mereka melintasi di markas militer itu sehingga anak-anak itu menjadi emosi. Kenapa emosi? Karena mereka merasa terganggu ketentraman dan kenyamanannya serta masyarakat di sekitar situ. Kasus ini murni adalah suatu pemukulan dan suatu penganiayaan. Tidak ada keterkaitannya dengan politik tertentu. Kenapa demikian? Karena berdasarkan undang-undang kita, tentara selalu profesional, tentara tetap memegang teguh netralitas TNI dan menjaga kedaulatan negara dan menegakkan keutuhan bangsa serta melindungi seluruh segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Demikian. Knalpot Brong ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terkait Undang-Undang Lalu Lintas Jalan Raya, di mana undang-undang mengatur ada spesifikasi kendaraan. Ketika kendaraan tidak sesuai spesifikasi sesuai pasal 285 ayat 1, dia tidak sesuai dengan speknya, kemudian juga itu mengganggu, ya seperti knalpot Brong. Ini kan memancing-mancing. Kita sepakat di Kota Padang ini untuk pelaksanaan tahapan kampanye pemilu 2024 ini dilaksanakan dengan damai, aman, sejuk. Kita ada istilah badusana. Kita ini semua bersaudara. Cobalah kalau kita menggunakan knalpot Brong selain mengganggu, itu juga kan memancing emosi. Membuat coba ketika konvoi di jalan dengan sengaja memancing-mancing knalpot. Selain dia melanggar aturan, etika juga melanggar. Mancing-mancing membuat keributan sehingga sesuai dengan aturan undang-undang kita tegas. Penegakan hukum kita lakukan, tapi kita juga melakukan pembinaan karena ada juga di sini unsur perdagangan, di mana ada masyarakat juga yang berdagang knalpot. Kita ingatkan silahkan berdagang knalpot racing, tapi untuk peruntukannya, contohnya balap yang resmi, itu kan kita diatur di sini. Tapi ketika di jalan raya kita akan tilang, kemudian kita minta untuk diganti ke knalpot yang lebih standar. Dari Padang, Sumatera Barat, Tim Liputan iNews melaporkan.